Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semua senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan sahabat PHD semua dimanapun kalian berada. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami mencoba mengupas materi tentang pembentukan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat PHD yang berbahagia, dimanapun kalian berada, berikut adalah kedudukan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati Wali Kota. Adapun fungsi peraturan daerah adalah peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi, yaitu 1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian yang kedua, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiga, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang terakhir, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah hierarki peraturan daerah sebagaimana telah kami sebutkan pada video sebelumnya, bahwa hierarki peraturan daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini secara tegas diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya yang keempat, peraturan pemerintah atau biasa disebut PP. Kemudian peraturan presiden atau Perpres.
Selanjutnya adalah peraturan daerah provinsi dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Sahabat PHD, selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Adapun pembentukan peraturan daerah memiliki arti penting sebagai berikut. Pertama, sebagai penegakan hukum, kemudian menjamin ketertiban, dan memberikan keadilan sosial. Pembentukan peraturan daerah berdasarkan pasal 236 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda. Adapun materi muatan perda adalah sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai materi muatan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut. Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, DPRD dan kepala daerah dalam membentuk peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Sahabat PHD, dalam pembentukan peraturan daerah perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas pengayoman. Setiap materi muatan peraturan daerah harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Kemudian asas kejelasan rumusan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian, asas kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat masyarakat secara proporsional. Berikutnya adalah asas kekeluargaan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan atau status sosial. Selanjutnya, asas ketertiban dan kepastian hukum. Setiap materi muatan peraturan daerah harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
Selanjutnya adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antar kepentingan individu dan masyarakat dalam kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, asas keterbukaan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keterbukaan atau transparansi bagi masyarakat, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan atau penetapan dan pengundangan. Berikutnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap materi muatan peraturan daerah harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, asas keberlanjutan. Peraturan daerah dapat digunakan dalam jangka waktu panjang secara terus-menerus. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diingat bahwa materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 250 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat 1 dan ayat 3 dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan. Kemudian, dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum adalah terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, dan terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Sementara yang dimaksud bertentangan dengan kesusilaan dalam ketentuan ini adalah apabila bertentangan dengan norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan baik, dan tata krama yang luhur. Sahabat PHD, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang pembentukan peraturan daerah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman sahabat PHD semuanya terkait produk hukum daerah di negeri kita tercinta ini. Semoga menjadi inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semua, silahkan bisa melalui kolom komentar atau bisa melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.